Pemandangan indah mata tertuju, nafas segar udara menuju. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Saya Pastor Petrus Suharjono SY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Kamis sesudah penampakan Tuhan 8 Januari 2026. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga mereka yang masih ada di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi yang menghadapi persoalan kehidupan dan juga keluarga-keluarga. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya tugas perutusan yang dibawa oleh Yesus, oleh karena roh Tuhan telah mengurapi aku, maka aku diutus untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang, memberitakan pembebasan kepada mereka yang tertindas, untuk membawa kabar kebaikan dan sukacita. Kiranya itu pula yang menjadi tugas, menjadi panggilan hidup kita. Semoga kita mampu menghadirkan Allah, menghadirkan keselamatan Allah bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Semoga kita terus aktif ambil bagian dalam upaya dan jalan keselamatan yang dihadirkan oleh Tuhan bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga ada niat yang kokoh, ada pikiran yang kuat untuk selalu mengupayakan kebaikan bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja bahwa kita memiliki tugas, tanggung jawab, pekerjaan setiap hari. Tetapi semoga kita juga mendedikasikan waktu kita, hidup kita, dan kemampuan kita. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk kelompok kecil, keluarga kita, tetapi semoga kita juga memberi perhatian, mendedikasikan waktu kita, tenaga kita, kemampuan kita, hidup kita, untuk juga kebaikan dan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja kita harus cukup bijaksana membagi waktu, membagi hidup kita untuk memperhatikan keselamatan hidup kita, hidup keluarga kita, tetapi juga kita tetap berbakti, mendedikasikan hidup kita untuk dunia, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja ini memerlukan sebuah kejelian, kecermatan, dan juga sikap yang tepat untuk bisa mengatur sedemikian rupa, supaya hidup kita pribadi, keluarga kita tidak terbengkelai, tetapi juga kita tetap memberikan waktu yang baik, yang mencukupi untuk membaktikan diri hidup kita bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semoga kita tidak hanya menghabiskan waktu hanya untuk kepentingan diri, kepentingan keluarga, tetapi juga kita berani melangkah lebih jauh, menghidupi dimensi sosial, berbakti kepada dunia, berbakti kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mengupayakan yang terbaik, mengupayakan keselamatan, mengupayakan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja ini tidak mencukupi kalau hanya mengandalkan kekuatan manusiawi belaka. Kita perlu menimba rahmat Tuhan. Kita perlu mohon berkat Allah, supaya kita terus digerakkan oleh cinta kasih Allah, digerakkan oleh kebaikan Tuhan, untuk senantiasa mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, juga bagi keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perlu kekuatan rohani dari dalam hidup kita, tetapi juga perlu ketekunan hidup untuk mengupayakan keselamatan bagi dunia. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.